Halo teman-teman, salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, tentunya ini terkait dengan pernyataan Fahri Husaini yang mengatakan bahwa ketika PSSI menunjuk dia sebagai asisten pelatihnya Coach Sintayong ketika itu, dia merasa bahwa itu adalah sebuah eh menurutnya itu menurunkan derajatnya sebagai pelatih kelas dunia, ya. Kemudian ada respon si Handok mengenai Coach Sintayong yang berhasil membawa timnas Indonesia, katanya itu mengingkari janjinya sendiri. Maksudnya apa ya? Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Fahri Husaini katakan tak sudi jadi asisten pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Fahri Husaini telah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi asisten Sintayong untuk jajaran pelatih timnas Indonesia. Saya sudah mengatakan tidak mau menjadi asisten pelatih. Jawaban saya sudah final. Ucapnya kepada Direktur Teknik PSSI tersebut. Untuk apa petinggi PSSI menemui saya lagi? Sudahlah. Jual mahal ya. Saya temukan pelatih yang cocok. Tinggal cari asisten pelatih lain saja. Kata Fahri menambahkan, pelatih 54 tahun itu berpendapat ada sejumlah alasan yang membuat menolak pinangan PSSI menjadi asisten pelatih Sintayong. Fahri menyebut PSSI melalui Danur Windo gagal memberikan alasan yang memuaskan terkait penunjukan Fahri sebagai asisten Sintayong. Hal itu membuat Fahri menilai PSSI memberikan jabatan asisten pelatih kepadanya hanya karena statusnya sebagai pelatih lokal dan pelatih asing berhak jadi pelatih kepala. Fahri pun merasa PSSI telah melecehkan dirinya. Kalau misalnya saya dianggap tak mampu tangani tim, saya menganggap mereka melecehkan saya sebagai pelatih lokal. Kecuali kami gagal kemarin di kualifikasi Piala Asia U19 dan lolos ke putaran final sebagai runner-up terbaik dan lolos dengan tersandung-sandung. Mana ada STY mengingkari ucapannya sendiri ya. Kau ngalor ngidul kau. Ya. STY bilang naturalisasi untuk bersaing di level Asia. Udah bersaing belum di level Asia? Sudah. Kan? Sudah. Tengok pakai matamu. Kamu pikirkan pakai kepalamu. Piala Asia U23 tuh sampai semifinal. Bersaing nggak di Asia? Bersaing. Piala Asia Senior lolos sampai 16 besar. Itu tanpa Tom Haye, tanpa Verdong loh. Udah bersaing belum di Asia? Udah bersaing. Iya kan? Ini lolos lagi ke Piala Asia 2027. Langsung otomatis. Udah bersaing belum? Udah bersaing. Ini nanti masuk round 3 satu-satunya loh negara Asia Tenggara yang lolos ke round 3. Udah bersaing belum? Udah bersaing. Sudahlah. Ya kan? Kalau maksudmu itu menatap round 4 itu mengingkari ucapannya sendiri, berarti maksudmu langsung 1-2. Itu artinya bukan level Asia, level dunia, kan lolos Piala Dunia. Jadi jangan asal ngomong ya. Sintayong tak pernah mengingkari ucapannya sendiri. Aku kasih tahu samamu siapa yang mengingkari ucapannya sendiri. Indra Sapri. Pertama kali ketemu Vietnam Park Hang-seo, dia kalah tuh 1-0 di kualifikasi Piala Asia. Terus dia bilang, kita jumpa nanti di SEA Games. Ternyata satu grup 2019, ya kan? Apa yang terjadi? Pertandingan pertama kalah 2-1. Ngomong lagi tuh, kita jumpa di final, katanya gitu, ya kan? Apa yang terjadi ketika jumpa di final? Dibantai 3-0. Jadi apa artinya ya? Indra Sapri mengingkari ucapannya sendiri. Sama kayak waktu 2013 ya. Loloskan tuh Piala Asia 2014, dia bilang kita udah level Asia. Ya, lolos level Asia lewat kemenangan atas Korea di kolam GBK. Apa yang terjadi? Terbantai lawan Uzbek, lawan UEA. Mana yang katanya level Asia? Itu yang mengingkari ucapannya sendiri. Terus Bima Sakti 2022 juara AFF kan? Piala yang engkau dambakan, apa yang terjadi? Yang ngomong tuh, nanti kualifikasi Piala Asia kita sapu bersih katanya gitu. Ya kan? Lawannya di grupnya itu ada Palestina, ada Malaysia. Apa yang terjadi? Mainnya itu di Indonesia loh. Indonesia tuan rumah. Malah timnas Indonesia yang disapu sama Malaysia 5-1. Itu yang mengingkari ucapannya sendiri. Jadi kau jangan asal ngomong ya, jangan asal ngalor ngidul ya.
Berbicaralah pakai data yang sehat, berpikirlah pakai akal yang sehat, ya. Betul. Dan merasalah pakai hati yang sehat. Supaya apa? Ucapan-ucapan yang keluarkan itu sehat, ya. Salam di Mateo. Salam di Mateo. Toel, ini lagi top-topnya nih Bang. Menjadi trending topic di mana-mana. Ya itu kayak adik saya lah ya. Ya. Ya sekali lagi itu hak dia lah untuk menempatkan diri sebagai teman, itu hak dia lah. Nah cuma saya berkali-kali saya ngomong sama dia, itu berbeda pendapat tuh penting. Ya, nggak boleh sama, nggak boleh seragam semuanya. Ya, cuma jangan nah, itu aja. Kita harus bisa ngukur diri kita. Kita siapa? Kalau Towel itu menurut saya tuh teman-teman, dia itu bukan hanya sekedar berbeda pendapat ya. Dia itu lebih kepada rasa iri karena sakit hati, tidak bisa lagi meniti pemain ya. Tidak bisa lagi mendapatkan cuan dari sepak bola Indonesia ya. Itu jelas. Bukan karena berbeda pendapat murni dia mengamati, tapi lebih kepada sakit hati sih. Kalau kita sehebat itu, kita bisa jadi gantiin Sintayong. Pertanyaan sederhana, punya sertifikat melatih kan? Katanya ada. Kayak Anjas gitu kan. Punya sertifikat melatih kan? Enggak, Anjas nggak pernah terjun ke dunia pelatih kan. Tommy Welly juga enggak. Gitu, saya menganggap adik saya ini agak kelebihan. Ya terserah. Agak kelebihan, overdosis. Bisa enggak. Ya kan karena Hemi bertanya, dia menjawab seperti itu. Sebetulnya modal dia bagus, banyak gitu. Cuma kalau dia dalam dengan cara yang lebih baik, mungkin dengan cara yang lebih santun, mungkin lebih enak gitu kan. Kan karena menghadapi netizen itu ngeri, ngeri banget. Nah, netizen ini sadis. Bukan buat dia. Ayolah, ingatlah bahwa kita ini hidup nggak sendiri, kita punya keluarga. Kita juga nggak menganggap netizen itu mau melakukan sesuatu, enggak. Tapi harus kita pikirkan anak kita kayak apa. Sederhana tapi Towel benci. Apaan tuh Bang? Kembali lagi Sintayong mengembangkan sayap-sayap dinasti politiknya di Indonesia. Dinasti politik. STY merekrut si pesulap kaki kiri dari Korea alias Yeong Kim Hun untuk menjadi pelatih striker untuk timnas Indonesia. Jadi itu Ramadan Sananta, Rafael Struik, Marcelino Ferdinand, siapa lagi striker, Ragnar Ormangun itu akan digunting habis-habisan sama Arkan Kakak. Ini selain dulunya dia wing kiri atau AML ya di Korea di Suwon dia. Sekarang dia udah jadi pelatih striker, khusus striker, mendatangi pelatih juga. Wah, nggak sih. Bayangin aja pelatih kiper ada, pelatih strategik ya Sintayong sendiri, pelatih striker ada, pelatih fisik ada. Jadi total ada sekitar 6 orang Korea jadi sayap-sayap dinasti politiknya Sintayong dan plus JJ si WNK ya, warga negara Korea ya. Waduh, gimana ya perasaan gue? Sakit. Tiba-tiba peduli toh. Ya, jalan terjal di ronde ketiga membuat media-media di luar negeri mendadak menjadi peramal nasib timnas Indonesia. Mereka ramai-ramai jadi peramal. Indonesia akan hancur karena berada di grup maut. Media Vietnam salah satunya menertawakan timnas Indonesia. Namun media Vietnam sendiri tidak berkaca kepada timnya, di mana Vietnam sendiri justru telah tersingkir lebih dulu, bahkan dikalahkan Indonesia secara berturut-turut dalam laga tandang dan kandang. Ya, menurut media Vietnam, memprediksi Indonesia akan hancur lebur. Lolos ke ronde 3 adalah duka bagi timnas Indonesia. Mereka akan hancur di tangan semua tim grup C, ujar media Vietnam. Yang benar aja. Ya, seputar Vietnam juga kompak memprediksi bahwa Indonesia akan tersingkir sebagai juru kunci di grup C. Memang mereka sulit kadang untuk mendukung timnas Indonesia. Ya, secara mereka adalah rival abadi skuad Garuda, di mana mungkin gengsi untuk mengakui bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim dari ASEAN yang mampu lolos ke babak ketiga.
Ya, seharusnya kan negara-negara ASEAN itu kan mendukung timnas Indonesia ya, karena satu-satunya negara ASEAN yang lolos di ronde ketiga itu hanyalah timnas Indonesia. Ya terserah mereka lah, mungkin mereka iri melihat Indonesia ini bermain di kualifikasi Piala Dunia ya. Sorry ye. Agak lain memang media dari ASEAN ini. Bukannya bangga Indonesia menggendong ASEAN, ini malah nyinyirin. Mereka tak sadar kalau tim yang mereka gosipin bukan tim biasa yang bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, Vietnam sendiri kalah 2 kali, termasuk di kandangnya sendiri. Ya tentu, Tom Haye dan kawan-kawan masih punya asa untuk membuat sejarah baru untuk lolos ke World Cup 2026. Peluang itu tentunya terbuka lebar. Bahkan Sintayong tak ragu-ragu menargetkan posisi 3. Ia memprediksi peluang tim yang lolos ke Piala Dunia adalah timnas Jepang dan timnas Australia sebagai posisi 1 dan 2. Lantas, kenapa Sintayong tidak menyebut timnas Arab Saudi sebagai ancaman skuad Garuda? Sepercaya diri itukah Sintayong untuk menyingkirkan asuhan Roberto Mancini? Menarik untuk dibahas. Ya, Sintayong jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jonas yang menyebut, menurut saya, tidak masalah bertanding melawan tim-tim kuat karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat, seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi paling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika mendapatkan tiket di putaran keempat. Jika tidak, kami akan bermain di playoff. Kemungkinan 50-50, ujar Sintayong. Ya, setelah menganalisis, Sintayong juga percaya diri dengan skuad Garuda saat ini, di mana bisa menandingi kekuatan timnas Australia. Kepercayaan diri itu didapat ketika timnas Indonesia U23 menaklukkan Australia di penyisihan grup Piala Asia U23, sekaligus mencetak sejarah untuk pertama kalinya. Timnas Garuda U23 mampu menang atas Australia dengan skor 1-0 di ajang tersebut. Ya, kemenangan Rizky Ridho dan kawan-kawan diukir di babak pertama dalam grup A yang digelar di Abdullah bin Khalifah Stadium Kamis 18 April 2024 kemarin. Jelas itu adalah Ya teman-teman, Coach Sintayong merasa optimis bahwa Indonesia masuk ke ronde keempat dan dia mengincar posisi 3 besar ya. Tapi saya berpandangan bahwa keseriusan Coach Sintayong untuk membawa timnas ini jauh terbang lebih tinggi yaitu dengan hadirnya pelatih striker ya. Dan saya optimis bahwa Indonesia itu lolos sampai di ronde ketiga saja. Dia bisa menjadi runner up. Itu optimis ya.